Hai sahabat Pujang Rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henkian Dema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk video kali ini, aku akan coba membahas technical analysis koin Algo. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton sampai selesai. Dan yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, buat teman-teman semua, di video kali ini juga nantinya di akhir video aku akan membahas mengenai pergerakan Bitcoin dan juga kita akan cek mengenai Bitcoin dominan. Jadi buat teman-teman semua silahkan tonton videonya sampai selesai supaya tidak salah menangkap apa yang aku jelaskan. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita awali dulu dengan coin market cap. Terlihat hari ini secara global market kripto naik sekitar 3,55% di tanggal 12 Desember 2021. Kita cek kembali untuk Bitcoin. Hari ini naik sekitar 1,45%, diikuti juga dengan beberapa altcoin seperti Ethereum naik sekitar 0,72%, Solana naik sekitar 0,35%, dan Cardano naik sekitar 11,97%. Dan kita bisa lihat Ripple juga mengalami peningkatan sekitar 1%, dan Dogecoin mengalami peningkatan 0,32%. Buat teman-teman yang belum melihat mengenai technical analysis Dogecoin, bisa teman-teman cek saja langsung di updatean video aku sebelumnya. Oke, kita akan cek mengenai Algorand di coin market cap. Nah, kita bisa lihat teman-teman, hari ini Algo berada di peringkat 20 coin market cap dan untuk harganya saat ini di kisaran sekitar Rp22.000. Di 24 jam terakhir, Algorand mengalami peningkatan sekitar 2,96% dan untuk total supply dari Algo di sini sebanyak 6,7 miliar koin. Nah, untuk maksimal supply-nya sebanyak sekitar 10 miliar koin. Untuk yang sudah beredar atau sirkulasi supply yang sudah diperdagangkan sebanyak 6,3 miliar atau sekitar 63% dari maksimal supply yang ada. Baik, kita akan langsung saja bahas mengenai technical analysis untuk Algo. Nah, di sini teman-teman aku sudah gunakan chart time frame 2 jam untuk melihat pergerakan harga Algo di Indodax. Nah, kita bisa lihat teman-teman, di sini aku akan coba buatkan terlebih dahulu untuk satu pola yang saat ini sedang dilalui oleh Algo. Apakah itu? Kita akan buatkan terlebih dahulu. Di sini teman-teman yang sangat menarik tentunya untuk Algo. Kenapa? Karena kita bisa lihat saat ini jika kita hubungkan untuk area resisten dan juga area support, kita bisa melihat Algo saat ini dalam pembentukan pola descending triangle. Di mana untuk pola descending triangle, di sini aku sering banget membahas mengenai pola descending triangle. Akhir dari pola descending triangle ini biasanya yaitu penguatan atau biasanya lebih kita bisa melihat untuk breakout dari resisten pola descending triangle-nya. Bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin kita juga bisa melihat nantinya untuk Algo bisa breakdown dari area supportnya. Kan tetapi kalau misalkan teman-teman bertanya lebih dominan kemana, menurut aku pribadi kita bisa melihat Algo ini kembali menguat dari area resistennya atau bisa breakout dari area resisten. Kita akan cek teman-teman untuk penguatan Algo sejauh manakah kira-kira. Aku coba tarik dulu Fibonacci retracement dari penguatan terakhirnya hingga koreksian pada Algorand. Dan kita akan tambahkan untuk melihat sejauh mana kira-kira target Algo jika kita bisa breakout dari area resistennya. Kita coba tarik garis teman-teman untuk besarnya pola yang sudah terbentuk. Kita akan pindahkan teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Oke, jika nantinya kita bisa breakout teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Kita mendapatkan koreksi ke area support, kita menguat dan kembali ke area support. Jika kita bisa breakout teman-teman dari area resisten, pola descending triangle, dan kita bisa breakout juga dari area Fibonacci 0,2 yang garis merah di atas teman-teman. Ini bisa dikatakan atau sudah menandakan bahwasanya kita telah berpindah posisi. Yang sebelumnya kita dalam posisi koreksi, kita bisa melihat perpindahan menjadi uptrend. Jadi buat teman-teman semua perlu sangat-sangat dipantau untuk algonya. Terlebih lagi buat teman-teman yang saat ini ada trading di algo. Oke, jika nantinya kita bisa breakout teman-teman, anggap saja kita breakoutnya itu di tanggal 13 Desember 2021, kita bisa cek untuk sejauh manakah kira-kira target algo
ke depannya. Nah, jika kita pindahkan tadi untuk besarnya pola descending triangle ya, yang seperti ini. Nah, kita pindahkan saat breakout, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Algorand kembali menguat hingga area penguatan sebelumnya. Di area Fibonacci 100 di kisaran harga kurang lebih 29.000 hingga 30.000 rupiah, di mana ini juga menjadi area tahanan atau area target tertingginya di tanggal 2 Desember 2021 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada trading ataupun juga sudah ambil posisi di algo, tentunya wajib sekali untuk memantau pergerakan algo. Nah, yang belum, mungkin ada teman-teman yang ingin ambil posisi untuk algonya, untuk trading ya, untuk trading harian atau mingguan, tentunya teman-teman harus terlebih dahulu pantau ya. Nah, terlebih lagi, jika saat ini kita melihat algo masih dalam posisi atau masih berada di dalam pola descending triangle-nya, tentunya kita harus menunggu konfirmasi. Untuk saat ini sih lebih baik kita menunggu di area support ya, di area support atau di garis bawah dari pola descending triangle-nya. Dan jika teman-teman ingin ambil posisi, ya alangkah lebih baik lagi jika kita bisa menunggu konfirmasi bahwasanya algo bisa break out dari resisten pola descending triangle-nya teman-teman. Dan sekali lagi, setelah kita breakout, harap dipastikan bahwasanya breakout kita ini benar-benar kuat teman-teman. Dan nantinya untuk melihat apakah breakout kita ini kuat, kita bisa lihat dari percobaan untuk meretest dari resisten yang sudah dijebol. Jika kita bisa bertahan, bukan tidak mungkin kita bisa melihat algo kembali menguat, dan disinilah kita nantinya ambil posisi teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman yang trading jangka pendek dan juga jangka menengah. Oke. Nah, sekarang kita akan pindahkan dulu untuk time frame yang lebih besar ya, untuk melihat pergerakan algo ke depannya seperti apa dan juga melihat jangka yang lebih lama atau teman-teman yang ambil posisi untuk hold ya. Aku akan gunakan chart time frame 1 hari untuk melihat pergerakan algo. Di sini aku sudah buatkan atau aku sudah tarik Fibonacci retracement dari beberapa area support sebelumnya atau koreksian yang terjadi. Kalau bisa kita katakan di sini kita terdapat 3 kali tahanan teman-teman yang terjadi pada bulan Mei, yang terjadi kembali pada bulan Juni, dan yang terakhir kita terkoreksi hingga area support tersebut pada bulan Juli ya. Dan aku tarik untuk area resisten di penguatan sekitar bulan September di tanggal 9. Kalau kita bisa lihat teman-teman, di sini kita sebenarnya sudah breakdown dari area support yang sempat menahan pergerakan algo di area support Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih Rp23.250. Ini kita sudah breakdown. Kalau misalkan kita lihat sekilas, bukan tidak mungkin kita berpotensi melihat algo kembali koreksi teman-teman ke area support-support berikutnya, di mana jika ini terjadi bukan tidak mungkin kita bisa melihat algo kembali breakdown dan juga kembali bisa melanjutkan koreksi hingga beberapa area support. Untuk area support algo saat ini terdekat yaitu di area Fibonacci 0,6 atau di kisaran harga Rp20.000. Itulah untuk target algo terdekat saat ini ya. Jadi buat teman-teman tadi seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, buat teman-teman yang ingin ambil posisi yang belum buy untuk algonya, ya silahkan lebih baik menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Ya kalau misalkan teman-teman ingin beli juga, tunggulah di area supportnya. Seperti itu teman-teman ya, supaya tidak terkecoh dengan pergerakan dan juga permainan dari cukong teman-teman. Oke. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya. Di sini yang menariknya lagi teman-teman, jika aku hubungkan beberapa area support dan juga resisten ya, teman-teman perhatikan untuk apa yang aku buat saat ini. Di sini aku coba tarik garis untuk beberapa support dulu ya. Kurang lebih seperti ini untuk area support, dan juga kita akan hubungkan area resisten yang sudah terbentuk teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini, anggap saja di sini sudah pas ya untuk support dan juga resisten. Oke. Nah, untuk support di sini aku ambil yang terjadi pada bulan Desember ya kurang lebih, dan juga untuk area support kedua itu aku ambil pada bulan Juli. Oke, untuk area resisten di sini aku ambil yang terjadi pada bulan Februari, di penguatan di bulan Februari teman-teman. Dan yang kedua itu aku ambil yang terjadi pada bulan
September di tanggal 10. Nah, jika kita perhatikan saat ini kita sedang dalam pembentukan ascending channel, teman-teman. Jadi pola ini sangat besar sekali. Jika kita lihat lebih jelas, sangat besar sekali untuk pola ascending channelnya. Sebenarnya pola ascending channel ini yaitu pola dari uptrend untuk Algorand. Jika teman-teman kita tidak secepatnya untuk bisa breakout kembali ya, bisa breakout kembali ke area support yang sudah dijebol tadi di kisaran Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih Rp23.250, bukan tidak mungkin kita bisa melihat algo kembali koreksi yang lebih dalam ya. Lebih dalam, bahkan kita bisa melihat algo kembali ke area support dari pola ascending channelnya. Itu bukan tidak mungkin bisa dilakukan untuk algo. Kenapa? Karena di sini jika kita hubungkan dengan pergerakan dari Bitcoin dan juga Bitcoin dominan, teman-teman, kita bisa cek kembali bahwasanya Bitcoin saat ini sedang dalam posisi penguatan atau kita sudah breakout kembali dari pola descending broadening wedge pattern. Jika kita ukur dari besarnya descending ini, teman-teman, kita bisa lihat potensi untuk Bitcoin selanjutnya yaitu di area $51.000 ya. Atau kalau misalkan kita hubungkan kembali, kurang lebih kita bisa melihat di area penguatan sebelumnya ya. Ini untuk Bitcoin. Untuk Bitcoin dominan sendiri, kita akan cek bahwasanya ini yang wajib kita pantau untuk Bitcoin dominan. Kenapa? Karena kita saat ini dalam pembentukan falling wedge pattern. Kenapa kita harus pantau? Karena teman-teman, jika pola ini bisa di breakout untuk Bitcoin dominan, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin dominan ini kembali penguatan. Tentunya jika Bitcoin dominan menguat secara tidak langsung untuk altcoin baik itu algo dan juga yang lainnya bisa saja mengalami koreksi kembali. Kenapa? Jika kita perhatikan lagi antara cycle Bitcoin dominan, jika Bitcoin dominan naik, Bitcoin price-nya naik, bukan tidak mungkin kita bisa melihat altcoin ini dalam keadaan down. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap wajib dipantau untuk pergerakan Bitcoin dan juga Bitcoin dominannya. Jadi untuk algo masih bisa kita lihat atau kita masih berpotensi untuk melihat algo ini kembali melanjutkan koreksinya. Tadi minimal kita bisa melihat algo kembali ke area support Fibonacci 0,6. Ini adalah area support terdekatnya. Yang kedua, kita bisa melihat algo kembali koreksi hingga sejauh-jauhnya di kisaran Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga kurang lebih Rp15.600. Jadi itu untuk target atau area koreksi yang bisa saja dicapai oleh algo. Jadi buat teman-teman semua bisa dipraktekkan langsung untuk penarikan dari Fibonacci retracement-nya dan juga bisa pantau untuk area support yang berpotensi untuk algo capai jika terjadi koreksi kembali. Kurang lebih seperti itu ya untuk potensi dari koreksian algo. Nah, kita akan langsung bahas juga mengenai potensi penguatan dari algo, teman-teman. Jika kita bisa secepatnya menguat dari area support yang sudah dijebol, teman-teman, di sini ya, kita bisa menguat kembali ke atas area support Fibonacci 0,5, bukan tidak mungkin kita bisa melihat algo ini melanjutkan penguatannya. Minimal kita bisa melihat algo kembali ke area resisten dari pola ascending channelnya, teman-teman. Jika ini yang terjadi, teman-teman, inilah yang sangat menarik untuk algo. Kenapa? Karena jika kita hubungkan dari beberapa penguatan sebelumnya, kita coba buatkan satu pola yang menurut aku ini sangat menarik sekali. Aku coba hubungkan dulu untuk beberapa pola dan juga area support dan juga resisten, teman-teman ya. Di sini aku coba gambarkan terlebih dahulu supaya bisa dilihat dengan lebih jelas. Oke, kurang lebih seperti ini. Aku coba hubungkan lagi ke saat ini yang terjadi atau potensi yang terjadi untuk algo. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jika kita perhatikan ya, jika skenario kedua ini yang terjadi, bukan tidak mungkin kita nantinya bisa berpotensi melihat algo membentuk yang namanya cup and handle, teman-teman. Di mana pola cup and handle ini bisa kita lihat biasanya berlanjutan atau berakhiran yaitu penguatan kembali. Kita coba cek untuk pola cup and handle ya. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita cek terlebih dahulu untuk pola cup and handle. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pola cup and handle biasanya diakhiri jika kita bisa breakout dari
area resisten lainnya teman-teman, kita bisa melihat algo ini melanjutkan penguatan. Di mana untuk target penguatannya kita bisa ukur kedalaman dari cup-nya teman-teman ya, atau lingkaran yang lebih besarnya. Kita akan coba cek langsung teman-teman. Jadi, yang wajib sekali dilakukan oleh algo, yang pertama ya, kalau misalkan kita ingin melihat algo kembali melanjutkan penguatan yang lebih signifikan, kita wajib sekali bisa breakout terlebih dahulu dari resisten yang terbentuk dari pola ascending channelnya, atau yang aku berikan menjadi warna biru teman-teman ya. Jadi sangat wajib sekali untuk algo melanjutkan penguatannya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Aku akan coba gambarkan terlebih dahulu supaya teman-teman lebih mengerti. Nah, di sini kita mengalami penguatan, terus kita di sini mengalami koreksi hingga area support dari pola ascending channelnya, dan kita melanjutkan penguatan ke area resisten dari pola descending channel. Dan saat ini kita masih dalam posisi koreksi, bahkan kita sudah breakout dari area support Fibonacci 0,5. Nah, jika kita bisa secepatnya breakout kembali atau bisa menguat kembali ke atas pola atau ke atas support Fibonacci 0,5, bukan tidak mungkin kita bisa melihat algo melanjutkan penguatannya hingga area resisten dari pola descending channel. Jika ini yang terjadi teman-teman, dan kita bisa breakout dari pola descending channelnya atau resisten dari pola descending channel, bukan tidak mungkin kita bisa melihat algo melanjutkan penguatan yang sangat signifikan. Kita bisa cek untuk penguatan berikutnya jika ini benar-benar terjadi nantinya. Kita coba cek dari besarnya atau kedalaman dari cup yang sebelumnya sempat terjadi ya. Kurang lebih seperti ini. Kita akan coba pindahkan teman-teman untuk jika kita benar-benar bisa breakout dari resisten pola ascending channel, kita bisa lihat untuk penguatan dari algo sejauh mana teman-teman. Nah, jika kita cek dari kedalaman pola ini, kita bisa lihat untuk target algo berikutnya jika kita berhasil breakout dari resisten pola ascending channel, bukan tidak mungkin kita bisa melihat algo menguat hingga di kisaran harga kurang lebih Rp58.000 teman-teman ya. Kita bisa cek ini dari kita tarik Fibonacci retracement dari penguatan sebelumnya hingga area koreksi yang terjadi untuk algo ya. Bukan tidak mungkin teman-teman kita bisa mencapai area resisten, yaitu resisten Fibonacci 02.6 atau di kisaran harga kurang lebih Rp57.000 hingga Rp58.500. Ini adalah target algo berikutnya, dengan catatan sekali lagi kita wajib breakout terlebih dahulu dari area resisten dari pola ascending channelnya. Dan tentunya ini yang juga bisa kita pantau nantinya setelah algo bisa menguat kembali. Semoga saja secepatnya kita bisa melihat Bitcoin pulih terlebih dahulu dan juga bisa kembali menguat. Bahkan ya kita sangat ingin sekali melihat Bitcoin kembali ke atas atau kita bisa menguat hingga area atau di kisaran harga 30 atau 53.000 dolar teman-teman ya, dimana itu adalah area key resistance saat ini, dimana sebelumnya itu adalah area key support ya yang sudah dijebol. Jadi jika kita bisa menguat kembali ke atas harga sekitar 53.000 dolar, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin kembali menguat ya. Dan harapan kita setelah Bitcoin menguat, tentunya Bitcoin dominannya yaitu down kembali, begitu teman-teman ya. Jadi ini yang wajib dipantau sekali untuk baik itu Bitcoin dominance dan juga algo, kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang saat ini ingin ambil posisi dan juga ya yang mungkin saat ini sudah ada posisi, tetap pantau dan juga lihat pergerakan algo berikutnya seperti apa. Baik itu potensi penguatan yang sudah kita bicarakan saat ini dan juga potensi koreksi yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jika kita mendapatkan koreksi kembali, tentunya kita bisa menunggu di area-area supportnya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi sekali lagi yang ingin aku sampaikan buat teman-teman semua, kalau misalkan kita cek dari chart dari Bitcoin ya, kita cek chartnya Bitcoin seperti apa. Ini yang wajib sekali kita sangat-sangat pantau teman-teman. Sebentar aku coba untuk clearkan terlebih dahulu untuk beberapa pola yang sudah kita bentuk tadi teman-teman ya. Nah, yang wajib sekali juga kita lihat teman-teman di sini. Kita saat ini kalau misalkan di time frame weekly-nya kita masih berpotensi untuk melihat Bitcoin ini untuk
retest dulu ya ke area support yang sudah dijebol. Jika ini atau di esok hari kita gagal untuk menguat ke atas teman-teman ya, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Bitcoin kembali koreksi ya minimal ke area support di support ketiga atau di kisaran harga kurang lebih $44.000, atau bahkan jika ini gagal untuk dipertahankan, kita bisa saja melihat Bitcoin kembali koreksi yang lebih dalam ya. Jadi ini juga yang wajib dipantau dan juga wajib diantisipasi buat teman-teman yang ingin trading ya. Jangan hanya melihat dari altcoin yang teman-teman cintai, tapi wajib sekali juga melihat atau memantau pergerakan dari Bitcoin-nya dan juga Bitcoin dominan. Karena apa? Semua atau secara keseluruhan altcoin itu tentunya mengikuti dari pergerakan Bitcoin-nya dan juga berpengaruh kepada Bitcoin dominan. Jadi itu yang ingin aku sampaikan untuk terakhir kalinya buat teman-teman di video kali ini. Oke? Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tonton videonya sampai selesai. Dan sekali lagi yang suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di next video mengenai pembahasan baik itu Bitcoin dan juga altcoin ya. Jadi buat teman-teman juga yang ingin dibahas mengenai koinnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua. Kita bertemu lagi di next video. Salam sehat, salam cuan.